Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sahabat Kristus, pernahkah dalam hidup ini kita mengalami situasi salah langkah? Kita memutuskan sesuatu, tapi ternyata keputusan itu keliru. Atau kita melakukan suatu tindakan, tapi ternyata tindakan itu merupakan kesalahan yang kita sesali di masa-masa berikutnya. Ketika keputusan yang kita ambil keliru, tindakan yang kita kerjakan salah, atau langkah yang kita lakukan tidak tepat, bukankah kita menjadi kecewa, menyesal, dan meratapi diri sambil berkata, "Mengapa kok saya mengambil keputusan itu? Mengapa saya kok dulu melakukan itu?" dan sebagainya. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang ada pada keputusan yang keliru, tindakan yang salah, dan langkah yang tidak tepat. Abraham ketika memutuskan untuk mengawini Hagar sebenarnya merupakan keputusan yang keliru dan seperti sembarangan saja. Contoh lain yaitu Yakub mengambil langkah yang salah. Dia menipu ayahnya dengan berlaku seakan-akan dia ini Esau, kakaknya. Dia memasak makanan untuk Ishak, ayahnya, dan memakai pakaian dari bulu domba supaya terlihat seperti Esau. Musa pun satu kali membunuh seorang Mesir yang sedang memukul seorang Israel. Selanjutnya kita tahu Musa melarikan diri ke padang gurun. Kisah yang fenomenal yaitu ketika Daud berzina dengan Batseba. Bukankah itu tindakan bodoh yang dilakukan oleh Daud? Tapi betapapun kelirunya langkah mereka atau salah dalam mengambil keputusan, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya diubahkan. Saat mereka berbalik pada Tuhan dan merendahkan diri, maka Tuhan membuat rencana baru yang istimewa dan jauh lebih indah, menggantikan apa yang pernah mereka perbuat sebelumnya. Dalam perjalanan berikutnya, Abraham akhirnya memiliki anak perjanjian, yaitu Ishak yang lahir di masa tuanya. Yakub dibuat beranak cucu, menjadi orang yang diberkati dan menurunkan bangsa Israel. Musa pun bertemu dengan Tuhan di sebuah gunung dan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipenuhi dengan banyak mujizat. Daud pun berikutnya mengalami pengampunan dan kerajaannya dipulihkan. Apa kesalahan, keputusan, dan tindakan kita di masa lalu yang bisa jadi kita sesali hingga hari ini? Salah dalam berkata-kata pada pasangan, salah menggunakan keuangan, keliru mengambil keputusan, salah dalam bersikap dengan orang lain sehingga membuat hubungan menjadi kacau. Atau bisa juga kita menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pada kita. Ada beberapa orang yang menyesal mengapa ambil pinjaman uang pada pihak tertentu, mengapa bisa berpisah dengan pasangan, atau mengapa mengambil pekerjaan yang ini, dan lain sebagainya. Dalam apapun keliru, salah, atau kurang tepat keputusan dan tindakan yang kita ambil, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Dia sanggup membuat rencana yang baru atas hidup kita, menggantikan kesalahan dan kekeliruan kita di waktu lalu. Selama kita mau merendahkan diri, terbuka, dan berbalik dari kesalahan kita, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Jujur saja pada Tuhan, tidak perlu ada yang ditutupi dan tidak perlu membenarkan diri. Sahabat Kristus, Tuhan Yesus yang kita sembah
sanggup menyatukan kembali puing-puing hidup kita yang sudah berantakan dan hancur berkeping-keping menjadi kesatuan yang utuh dan indah. Percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang celaka, tapi Dia selalu merancangkan damai sejahtera dan memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami dikuatkan Tuhan, kami diteguhkan lagi, kami diingatkan lagi. Bahkan kami ditegur melalui kebenaran firman-Mu. Ampuni kalau selama ini kami salah dalam mengambil keputusan, salah dalam bertindak, salah dalam melangkah, salah dalam merancangkan segala sesuatunya. Namun kami percaya Tuhan, hari ini kami mau berbalik kepadamu. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Kami mau jujur di hadapan Tuhan. Kami percaya Kau yang sanggup ya Tuhan mengubah kehidupan kami yang salah dalam mengambil tindakan, keputusan, dan pertimbangan. Dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi resiko kami, segala sesuatu yang membuatnya menjadi hancur berantakan, kami percaya Tuhan Yesus sanggup ubahkan, sanggup pulihkan, dan memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan, rancangan yang penuh damai sejahtera, kehidupan yang indah di waktu-waktu mendatang. Nyatakan ya Tuhan, sehingga kami akan mengalami sukacita yang luar biasa. Kami tidak mau jalan di luar Tuhan, tapi kami mau jalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, keajaiban-Mu akan kami alami sepanjang hari ini, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami rancangan Tuhan yang baru atas hidup kita, menggantikan kekeliruan kita, kebodohan kita, atau salah langkah kita di waktu yang lalu. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.